Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nima Apriliana, kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 2C. Di sini saya akan mempresentasikan kelembagaan petani, yaitu praktek case studi pustaka tentang strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani di Kecamatan Jungrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Melatar belakangi yaitu Kecamatan Jungrejo merupakan salah satu kecamatan di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 52.899 jiwa, di mana 7.411 bekerja di sektor pertanian. Nah, meski Kota Batu merupakan kota wisata, namun sektor pertaniannya cukup menjanjikan, yaitu dengan adanya usaha agribisnis di sektor pertanian dan peternakan. Nah, visi misi Kota Batu yaitu Batu Sentra Pertanian Organik berbasis kepariwisataan internasional, yang membuat pengembangan usaha pertanian berbasis kepariwisataan ini terus ditingkatkan. Nah, rumusan apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi kelembagaan petani saat ini di Kecamatan Jungrejo. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Yang ketiga, bagaimana strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Yang keempat, apa saja rancangan penyuluhan tentang strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Yang kelima, bagaimana sikap petani terhadap strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Nah, kondisi kelembagaan petani di Kecamatan Jungrejo. Kelembagaan petani di Kecamatan Jungrejo telah tumbuh sesuai dengan cita-cita BPPSDMP Kementerian Pertanian. Hal ini dapat dilihat dengan kegiatan usaha tani yang produktif. Usaha tani produktif adalah segala jenis usaha berskala ekonomi, menguntungkan dan berkelanjutan yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani atau gapoktan berorientasi agribisnis. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani? Penumbuhan kelembagaan ekonomi petani dipengaruhi secara bersama oleh variabel independen, yaitu umur, pendidikan, status dalam kelompok, lama menjadi anggota, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan peran penyuluh sebesar 45,30%, sehingga masih ada faktor lain yang mempengaruhi yang tidak diikutkan sebesar, yaitu 54,70%. Strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani yaitu menggunakan rumus analisis SWOT yang terdiri dari IFAS dan EVAS. IFAS terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan EVAS terdiri dari peluang dan ancaman. Hasil penentuan strategi menggunakan analisis SWOT, maka strategi yang dipilih adalah penumbuhan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi pertanian. Penentuan strategi sebagai penentuan materi penyuluhan dilakukan bersama-sama dengan penyuluh pertanian dan ketua kelompok tani dan gapoktan, di mana penentuan strategi memerlukan peranan penyuluh karena penyuluh mengetahui kebutuhan dari petani. Nah, rancangan penyuluhan tentang strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Rancangan penyuluhan meliputi yang pertama, sasaran. Yang kedua, tujuan penyuluhan. Tujuan penyuluhan berdasarkan hasil strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan ekonomi petani dapat tumbuh dalam bentuk koperasi pertanian yang membantu usaha pertanian kelompok tani. Yang ketiga, materi penyuluhan. Materi penyuluhan akan disuluhkan yaitu sebagai langkah menentukan strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani di Kecamatan Jungrejo adalah model kelembagaan ekonomi petani yakni koperasi. Yang keempat, metode dan teknik. Metode dan teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kelompok di mana pemberi manfaat masuk dalam kegiatan pertemuan kelompok. Yang kelima, media dan evaluasi. Penyuluhan media dibuat berupa folder, file presentasi PowerPoint yang menggunakan video. Folder PowerPoint dibuat dengan kerangka utama sesuai dengan LPM yang sudah disusun. Sikap petani terhadap strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, sikap yang menerima lebih dari 50%, sedangkan sikap yang menolak yaitu kurang dari 50%. Artinya sebanyak 61 orang yang menerima
yaitu sebanyak 46 orang, yang menolak sebanyak 15 orang, yaitu yang menerima 75,1% dan yang menolak yaitu 24,59%. Artinya sudah 100%. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.